Oke. Pemirsa, jelang penyelenggaraan Kongres ke-6 PDI Perjuangan, muncul desakan agar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan Ketua Umum yang sudah diembannya selama lebih dari 2 dekade. 2 dekade, guys. Megawati pun menyadari bahwa ada pihak yang mengincar kursi ketumnya. Ada apa di balik desakan pengunduran diri Megawati Soekarnoputri dan siapa yang mengincar kursi Ketua Umum PDI Perjuangan? Pak Jokowi itu tidak pernah mengintervensi KPK. Pak Jokowi itu tidak pernah kemudian mendikte KPK, bahwa KPK berjalan dengan sendirinya. Selama ini justru disetir oleh PDIP, guys. Jadi selama ini yang menjaga Hasto itu adalah KPK yang direkomendasikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Siapa? Ketum lagi tapi anak buahku nek ngene kabeh moh. Wah, terus ada yang kepengen. Gile. Kayak anak-anak ya. Jokowi udah sadar posisi, dia udah bukan menjabat di kader, bukan pengurus di PDIP, udah dipecat. Dia mau taruh di mana wajahnya kalau mau melanjutkan. Megawati Soekarnoputri itu menyebutkan dalam pidatonya di saat hari ulang tahun PDIP bahwa ada yang ngincar ketua umum PDIP sehingga meminta yang namanya Megawati harus mundur dari partai banteng tersebut, guys. Apa benar? Dan kira-kira siapa sih yang dituduh sedang mengincar ketua umum gitu? Memang ada desakan untuk kemudian yang namanya Ibu Mega ya istirahatlah, udah terlalu lama di PDIP gitu. Tapi kok seolah-olah kayak mau mengkerucut menuduh seseorang gitu. Nah, ini ada perbincangan menarik yang disampaikan oleh teman-teman dari Metro TV. Ini ada 3-4 narasumber yang kemudian mendiskusikan siapa sih sebenarnya yang menginginkan Megawati itu mundur, guys. Langsung saja kita ikuti video ini. Saya ambil langsung dari Metro TV. Ada desakan Megawati mundur, siapa kepengen jadi ketua umum PDIP? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Langsung saja, guys. Ketum lagi tapi anak buahku nek ngene kabeh moh. Wah, terus ada yang kepengen. Gile. Kayak anak-anak ya. Mau nggak kalau sama yang kepengen niku? Dia tanya, mau nggak sama yang kepingin? Pertanyaannya siapa? Ayo. Gitu aja ada yang di sono nggak ngomong, berarti dia mau. Iya. Ini kira-kira maksudnya Pak Jokowi kayaknya ya. Kan starter terdengar itu. Okay. Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara PD Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, Wakil Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Andi Aswan, dan analis politik Adi Praitno. 3 narasumber, guys. Mas Adi Prai, Mas Andi, dan juga Mas Seno. Selamat malam, Mbak Sylvia. Baik. Mas Adi, Mas Adi. Oke, selamat malam semuanya. Mas Seno, saya mulai dari Anda. Mantan kolega Anda senior di PDI Perjuangan minta supaya Bu Mega bertanggung jawab atas perkara yang menjerat Hasto dengan mundur dari jabatan. Oh, Effendi Simbolon ya yang menyebutkan bahwa sebaiknya Megawati itu mundur. Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Relevan tidak, Mas Seno? Baik, terima kasih Mbak Sylvia. Jadi saya rasa permintaan itu terlalu mengada-ada dan kemudian juga terlalu jauh ya membawanya ke Ibu Megawati Soekarnoputri. Saya rasa sebagai warga negara yang baik, toh di dalam kasus hukum yang berlangsung, juga Pak Hasto Kristianto selalu kooperatif dengan apa yang diminta oleh KPK, memberikan keterangan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kalau kooperatif sesuai waktu yang ditentukan, kemarin itu ada undangan, ada panggilan, malah nggak datang. Kooperatif gimana, Mas? Jangan cuma karena alasan ada kegiatan partai mau ulang tahun kemudian tidak mau datang dan menjadwalkan. Emangnya ini lembaga hukum masih dia yang kuasai gara-gara ada Firly waktu itu? Janganlah. Hanya memang kemarin saja kan sekali minta untuk dijadwalkan ulang karena memang sedang dalam proses rangkaian HUT partai. Nah, dalam konteks demokrasi di internal PDI Perjuangan sebenarnya kan ada cara main di dalam bagaimana mengusulkan seseorang di dalam jabatan tertentu. Dan di dalam konteks itu PDI Perjuangan sudah menjalankan prosedurnya sesuai dengan apa yang menjadi peraturan partai, yaitu melalui Rakernas. Di dalam Rakernas itu sudah hadir secara berjenjang pengurus partai di tingkat kabupaten kota, provinsi, DPD. Biasanya tumpeng itu warna kuning, ini tumpengnya warna merah, guys. Sampai di situ pun. Ini akhirnya sama dengan pemerintah di daerah yang kebetulan wali kota dan gubernurnya adalah dari PDIP. Itu sampai
kendaraan pemungutan sampah, tong-tong sampah semuanya warna merah. Gedung-gedung rumah sakit semua warna merah, gedung-gedung sekolah semua warna merah. Sampai segitunya kah berpartai politik, guys? Menguasai gaya kekuasaan yang dikelola itu begitu. Aku lihat ya, itu Jakarta tuh bakal jadi merah semua itu nanti. Perhatikan aja Dani. Kemudian suara-suara dari PAC dan anak ranting. Di dalam konteks itu, maka kami semua waktu itu meminta kesediaan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk berkenan kembali dicalonkan menjadi ketua umum partai di. Memang dari kader-kadernya juga sih. Kader-kadernya begitu mencintai kepada Ibu Megawati, militan kepada Ibu Megawati. Ya, kita nggak bisa lihat dari sudut pandang eksternal. Kita harus menghormati di internal itu punya satu sugesti yang sama bahwa Ibu Megawati masih terlalu ampuh, masih terlalu kuat dan termasuk masih sangat disayangi untuk tidak lagi menjabat, sehingga itu diberikan kesempatan untuk mungkin seumur hidup ya. Tapi ingat loh, Pak Insinyur Soekarno itu kita punya founding fathers, presiden pertama, itu juga karena istilah bagaimana dia akan menguasai kepemimpinan presiden seumur hidup, akhirnya juga tumbang gitu. Ya, tapi itu presiden ya. Kalau partai politik mungkin karena ini miliknya Ibu Mega jadi ya dipakai terus. Selanjutnya, sehingga itu suara dari bawah. Nah, kalau kemudian malah ada suara-suara lain yang mengatakan yang berbeda, malah itu sebenarnya mengkhianati hasil rakernas yang sudah berjalan, mengkhianati prosedur yang sudah berlaku di dalam partai, dan saya rasa ya tidak salah kalau kemudian banyak yang merasa itu sesuatu yang tidak perlu terlalu berlebihan dihiraukan. Saya rasa itu Mbak Sylvia. Mas Seno, ide mendesak Bu Mega mundur menurut Anda murni datang dari Effendi Simbolon atau PDI Perjuangan menduga ada bisikan pihak lain? Saya nggak ngerti ya apakah itu murni dari Menduga ada ini pertanyaannya hostnya juga. Menduga ada desakan dari pihak lain karena memang waktu itu Effendi Simbolon habis bertemu dengan Pak Jokowi, ujung-ujungnya Jokowi gitu guys. secara pribadi atau tidak. Tetapi yang pasti secara psikologis kan memang PDI Perjuangan baru saja memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan pasca evaluasi tahun politik kemarin terhadap banyak sekali kader, termasuk diantaranya Pak Effendi Simbolon di sana. Nah, apakah ini bentuk salah satu usaha politik pecah belah, politik zero sum game? Satu dipecat, kemudian yang lain juga harus ikut merasakan yang sama dengan beliau. Saya nggak ngerti. Karena memang juga jangan lupa loh, kekuatannya Pak Jokowi di PDIP itu cukup tinggi. Tidak sedikit kader-kadernya yang memang sampai dengan saat ini juga mendesak karena tersinggung ketika Pak Jokowi itu dipecat. Nah, termasuk ketika peristiwa Hasto ini mencuat, banyak kader-kader PDIP itu di video saya sebelumnya juga ada salah seorang kader PDIP Pemalang kalau nggak salah, itu speak up. Tetapi harapan saya semoga beliau sebagai politisi yang seharusnya lebih senior bisa memberikan suatu teladan politik yang lebih baik, tidak seperti. Oh, nah, jangan-jangan teladan politik itu adalah salah satunya merekomendasi kepada Ibu Megawati mundur. Itu bagian dari cara beliau mencintai Ibu Megawati loh, Mas Seno, ya kan? Itu penting itu. Menurut saya jangan juga dipahami seolah-olah ketika sarannya Effendi untuk meminta Ibu Megawati itu mundur, bahwa itu adalah potret politik yang memecah belah atau tidak baik. Enggak, kadang-kadang itu saran terbaik gitu. Iya dong, karena jujur di eksternal orang sudah muak melihatnya. Bukan muak karena kepemimpinannya Ibu Megawati, karena drama-drama politik yang dimainkan oleh teman-teman PDIP. Tidak hanya di tingkat pusat, di tingkat-tingkat daerah itu juga sangat berasa. Jadi wajar kalau kemudian ada upaya untuk melakukan hal itu. Oh, jangan intervensi, nggak bisa, kita harus intervensi. Kenapa? Karena PDIP dan juga partai politik lainnya itu penikmat duit APBD dan APBN. Jadi wajar kalau rakyat itu bersuara, wajar kalau rakyat itu menolak, wajar kalau rakyat itu juga menyatakan ikut mengintervensi dalam hal-hal yang tentu berdasarkan sesuai koridor. Lanjut Mas. Dia lama di PDI Perjuangan, harusnya tahu cara main di PDI Perjuangan dan bukan dengan cara-cara melempar isu di publik
tanpa melalui mekanisme prosedur yang sudah ditetapkan oleh partai. Buat saya itu jauh panggang dari api. Lah beda lah kalau Effendi Simbolon masih di partai, tentu dia akan gunakan mekanisme prosedur. Karena dia udah bukan kader, maka dia mainnya opini. Mas Seno, kamu memang Seno. Dan kemudian sangat rawan untuk kemudian disituasikan. Kalau kami bisa sekarang beropini bahwa ya itu adalah upaya untuk memecah belah partai, itu saja, tidak lebih. Oke, Mas Andi, juru bicara PDI Perjuangan yang lain selain Mas Seno, yaitu Guntur Romli, mengatakan secara eksplisit menyebut nama Pak Jokowi adalah dalang di balik desakan pengunduran diri Bu Mega. Langsung to the Apakah point. tuduhan itu berdasar, Mas Andi? Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-52 kepada PDI Perjuangan. Semoga tetap jaya dan sukses. Iya. Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Sylvia mengenai jubir dari PDIP, bahwasanya Pak Jokowi terlibat dalam pengambil alihan PDIP, saya bisa katakan itu adalah fitnah. Itu adalah pembohongan yang sangat besar. Karena beliau paham betul itu sebagai negarawan, tidak ada maksud untuk bisa mengambil alih PDI Perjuangan. Dia juga mengatakan ya sudah, kalau saya tidak ada partai, saya partai perseorangan. Tapi jangan ada inilah merasa ketakutan seperti itu. Pasti Pak Jokowi itu menghormati apa yang ada di PDI Perjuangan. Kalau seluruh dari kader-kader PDI Perjuangan tetap mendukung Ibu Mega sebagai ketua umum yang akan datang, kita harus hormati bersama-sama itu. Kalau ada bicara memilih Hasmikro bukan keputusan yang sulit. cara yang mengatasnamakan Pak Jokowi dan sebagainya, itu saya bisa katakan itu adalah fitnah gitu. Karena Pak Jokowi itu tidak pernah mengatakan secara eksplisit pun untuk mengatakan bahwasanya dia akan mengambil alih atau meng-out PDI Perjuangan. Biar bagaimanapun apalagi kalau cuma sekedar mau bilang suruh Ibu Megawati mundur, perintahkan. Masa buat apa Pak Jokowi urusin itu, guys? Pak Jokowi kan udah dipecat, ya udah selesai, buat apa lagi gitu. Terus apa untung ruginya buat Pak Jokowi kalau seandainya Ibu Megawati itu mundur dari ketua umum? Terus di mana mau ditaruh wajahnya Pak Jokowi kalau seandainya katakanlah benar ya Ibu Megawati akhirnya mundur dari ketua umum? Emangnya Pak Jokowi yang mau duduk? Emangnya Pak Jokowi yang mau ambil ketua umum? Dia mau taruh di mana wajahnya, guys? Dia juga punya harga diri, nggak semurah itulah cara memandangnya. Itu tuh Mas Guntur Romli itu harus ralat itu, masa langsung main tuduh-tuduh begitu. Beliau juga besar, lahir dan besar dari PDI Perjuangan. Terlepas ada kontestasi politik dan sebagainya, itu adalah merupakan hal politik yang biasa-biasa saja menurut saya. Oke, Mas Andi, jadi sejauh ini sepengetahuan Joman belum ada niat dari Pak Jokowi untuk menjadi ketua umum di partai manapun, terlebih lagi di PDI Perjuangan? Ya Mbak, saya rasa belum untuk bicara itu, ya kan? Pak Jokowi juga masih melihat situasi yang ada gitu. Banyaklah partai politik yang berkeinginan Pak Jokowi itu bisa bergabung bersama-sama partai politik baik yang besar dan sebagainya. Tapi beliau kan masih menimbang-nimbang. Itu tempelan-tempelan darah tuh, guys. Ya. Jadi itu stempel darah dari tangan jari mereka untuk kemudian menyatakan perlawanan itu kepada KPK. Karena hasto. Ya, melihat situasi dan kondisi gitu. Apapun yang terjadi pada itu tidak ada lah berhubungan dengan beliau. Ya. Yang jelas ya kita sih ya dari zaman ini kita mendukung lah PDIP Perjuangan kalau memilih kembali Pak Ibu Mega sebagai ketua umum, ya kita mendukung itu dan kita hormati. Itu udah proses dari partai politik. Oke, baik. Begitu, Mbak. Ya, Mas Adi Pray, saya butuh analisa Anda ketika Pak Jokowi sudah banyak diisukan akan jadi ketua umum di partai A, B, C. Apakah sejauh ini Anda membaca ada tanda-tanda, ada niat dari Pak Jokowi untuk menguasai PDI Perjuangan? Kalau saya membaca sampai hari ini, rasa-rasanya tidak ada indikasi bahwa Jokowi itu akan menguasai PDIP. Nah itu, nggak ada indikasi. Jadi teman-teman PDIP jangan terlalu lebay kalau mau memberikan statement.
Kalaupun toh ada indikasi itu sangat vulgar ya, dan tentu saja sepertinya tidak akan dilakukan oleh Jokowi. Yang menjadi ramai itu sebenarnya Sylvia, ini kan soal senggol menyenggol aja. Ya, ya, Edi ya. Simbolon meminta Megawati Soekarno Putri untuk mundur dari posisi ketua umum karena dinilai harus ikut bertanggung jawab terkait dengan kasus Hasto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu PDIP tidak terima. Ya. Apapun judulnya, Effendi Simbolon ini kan adalah outsider dan pecatan dari PDIP. Ya. Dan memang selama ini memang apapun yang disampaikan oleh Effendi Simbolon itu pastinya selalu dikait-kaitkan dengan Jokowi. Bahkan kita tahu bahwa argumen pemecatan dari Effendi Simbolon itu ya karena bertemu dengan Jokowi dan kemudian dianggap memberikan dukungan politik kepada Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta. Jadi itulah yang menurut saya menjadi titik balik kenapa pada akhirnya nama Jokowi juga diseret-seret terkait dengan pernyataan Effendi Simbolon. Nah yang kedua, per hari ini tidak ada sebenarnya dari internal ataupun eksternal di luar PDIP yang misalnya mencoba untuk menggantikan posisi ketua umum mereka, yaitu Megawati Soekarno Putri. Dan bagi saya sepanjang misalnya tidak ada desakan apapun, mau Megawati akan ditetapkan lagi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, dan 15 tahun lagi, ya itu tentu mekanisme internal PDIP yang harus dihormati oleh siapapun. Dan kalaupun toh misalnya ada kekuatan-kekuatan eksternal, rasa-rasanya per hari ini tidak muncul Pak gerakan politiknya untuk mengganti Megawati sebagai ketua umum ya. Mengingat saya kira soliditas partai, mengingat kader-kader mereka, kemudian fungsionaris sepertinya memang tegak lurus 100% ke Megawati Soekarno Putri. Saya misalnya membaca beberapa hari yang lalu di sebuah media sudah mulai muncul cap jempol darah kira-kira begitu untuk memberikan dukungan politik kepada Megawati sebagai ketua umum dan sebagai pemimpin yang akan mereka hormati di atas segala-galanya. Jadi dalam konteks itulah rumit bagi saya untuk membayangkan kalau ada pihak-pihak eksternal sekalipun itu adalah mantan ex-PDIP misalnya untuk merebut posisi ketua umum. Jikapun ada yang punya intensi semacam itu, pastinya ini sangat beresiko dan akan memancing keributan yang pastinya tidak bisa dihindarkan. Jadi saya nggak terlampau yakin tuh gitu. Guys, bagaimana pendapat kalian semua? Aku setuju ya bahwa yang nggak mungkin lah sekelas Pak Jokowi itu kemudian akan tergoda untuk merebut kursi 01-nya Partai Banteng. Itu nggak mungkin. Ya, beliau sadar bahwa beliau sangat tahu yang namanya PDIP itu pasti Megawati, kecuali Megawatinya yang memang mau menyatakan mundur. Itu Jokowi tahu sekali. Yang kedua adalah Jokowi udah sadar posisi. Dia udah bukan menjabat di kader, bukan pengurus di PDIP, udah dipecat. Dia mau taruh di mana wajahnya kalau mau melanjutkan. Tapi yang harus digarisbawahi adalah memang Bang Effendi Simbolon ini asal nyeletup juga. Walaupun kemudian juga dia bagian dari Jokowi dalam artian berkomunikasi dengan Jokowi. Tapi bagi saya dia juga menurut saya punya pandangan karena memang secara eksternal. Dia kan bukan lagi orang internal. Nah, yang ketiga, aku nggak setuju ya kalau Effendi Simbolon menyebutkan bahwa Hasto itu sebenarnya selama ini dilindungi oleh Pak Jokowi. Kalau aku lebih tepatnya mau menyatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah mengintervensi KPK. Pak Jokowi itu tidak pernah kemudian mendikte KPK, bahwa KPK berjalan dengan sendirinya selama ini justru disetir oleh PDIP, guys. Jadi selama ini yang menjaga Hasto itu adalah KPK yang direkomendasikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Siapa? Pak Firly. Jadi Jokowi itu nggak pernah intervensi. Bahwa kemudian sekarang adalah KPK-nya mungkin bagian dari di rejimnya Pak Jokowi, yaitu mantan Kapolda Sulawesi Utara ini kan. Dia tidak mungkin kemudian hanya karena kebetulan dilantik di zaman Prabowo tapi menjadi pesanannya Pak Kapolri, karena biar bagaimana dia adalah mantan Kapolda yang kebetulan juga punya hubungan afiliatif dengan Pak Jokowi, terus seenaknya diintervensi oleh Pak Jokowi. Yang paling substansi ini, kalau Hasto tidak melakukan pelanggaran, ya aman. Kan gitu. Persoalannya ada pelanggaran. Lah kenapa nggak dari dulu? Ya karena ada Firly. Kenapa? Siapa itu Firly? Ya orangnya PDIP, bukannya orang-orangnya Pak Jokowi, guys. Kenapa? Karena Ibu Megawati itu sangat punya intervensi. Inilah yang membuat kenapa Pak Jokowi itu berhenti dengan polarisasi yang dimainkan oleh PDIP adalah karena semua kebijakan
semua agenda politik, semua agenda penegakan hukum itu dimainkan oleh PDIP. Siapa Ibu Megawati? Makanya diistilahkan sebagai petugas partai. Jokowi meradang, Jokowi melawan, Jokowi udah mulai pecah kongsi dengan PDIP kalau seperti ini terus. Salah satunya diantaranya adalah persoalan tersangka-tersangka atau kasus-kasus hukum yang ada di KPK juga. Makanya Jokowi akhirnya enggak kan gitu, selama ini udah dijadikan boneka. Nah, Jokowi melawan. Jadi seharusnya kita harus mendukung Pak Jokowi. Di tengah Pak Jokowi itu berusaha, berjuang untuk menyelamatkan bangsa dan konstitusi kita agar kemudian tidak diintervensi oleh permainan partai politik di belakangnya yang menjadikannya sebagai boneka. Maka di saat itulah sebenarnya Pak Jokowi sedang melakukan perlawanan dan harusnya kita berikan dukungan. Ngapain kemudian kita menuduh bahwa Pak Jokowi itu melindungi Hasto? Enggak lah guys. Jadi itu barangkali perlu kita klarifikasi dan perlu juga kita koreksi yang disampaikan oleh Effendi Simbolon. Kalau kalian menurut Anda gimana? Langsung tulis saja di kolom komentar kalau ada hal-hal yang barangkali perlu kita diskusikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside.